Kita pantang mundur, tidak mau mengenal kompromi menyerah. Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita semua ya supaya kita kuat dalam menghadapi proses. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat dalam hidup kita. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, saya mau bersaksi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa kita bersikap tak kenal menyerah. Seminggu yang lalu saudara, 1 minggu ini saya itu ada serangan. Saya tadinya ndak nyadar. Lalu kemudian saya lupa apakah hari Senin atau Selasa, saya ini sakit perut. Perut saya biasanya ngobatin diri saya sendiri dan sembuh, ndak ada masalah. Tapi ini terus melilit, ya. Waduh, sakit dan sakitnya sekali. Berhubungan dengan itu, saya dapat kabar dari keluarga saya. Keluarga jasmani, ya, bukan keluarga ilahi. Nah, lalu kemudian adik saya itu ngirim berita begini. Tahun ini adik saya yang ke-7 meninggal. Terus habis gitu cece saya yang paling gede itu juga meninggal. Ya, cuman beda sebulan, Juli dengan Agustus. Cece saya ini habis ulang tahun, tidak lama kemudian kurang lebih seminggu, ya innalillahi gitu. Saya tidak sempat pergi ke sana, ya karena kalau saya tanya kalian bisa nunggu saya enggak? Tapi mereka bilang ya, dia meninggal hari Jumat, dikubur hari Minggu, jadi ya percuma saya pergi. Nah, sementara perut saya melilit gitu, ada WhatsApp masuk, adik saya bilang, adik kita yang paling kecil sekarang di dalam keadaan kritis, di dalam ICU. Waduh, saya minta kalau bisa Cece datang 1-2 hari lah, buang waktumu untuk ini. Masa maksudnya Cik D dengan adik nomor 7 meninggal, Cece nggak lihat. Masa ini ndak melihat lagi. Waktu saya sedang perut sakit, lalu saya ngomong sama Pak Pipi, carikan aku tiket. Papi bilang, kamu ndak boleh pergi, kamu sendiri sakit, mana bisa pergi? Ya, oh ya udah, nurut tunduk. Ya udah saya diam, nggak bilang nggak, diam aja saya. Nah lalu saudara, sore-sore, itu hari Senin kayaknya. Sore-sore saya telepon, saya video call, dia memang benar-benar kesakitan di ICU, masih bisa disambungkan sama istrinya. Lalu kemudian papi tanya, gimana keadaanmu? Saya bilang sudah mending, padahal ini masih ini saudara. Nah saking pingin lihat adik ini. Nah lalu kemudian kami doakan, papi doakan, saya juga doakan. Nah lalu kemudian besoknya papi bilang sama Kak Feli, mungkin tante akan pergi ke Makassar. Nah Kak Feli hubungin saya, Tan mau diurusin tiketnya tah? Oh ya boleh dah, diurus. Kak Feli kasihan, sibuk waktu itu. Di ini yang mana yang termurah, mana yang tercepat, lewat mana yang pokoknya sehari itu Kak Feli sibuk banget. Nah lalu kemudian malam saya video call lagi, terus istrinya, singkat cerita istrinya adik saya bilang, udahlah Ci, sudah kok, sudah mau dipindah keluar dari ruang ICU ke kamar biasa. Padahal kemarinnya anaknya dia bilang, Kuku itu dokter sudah bilang, sudah tidak bisa ditolong. Wah, saya bilang terus
besoknya saya telepon, istrinya bilang, kuasa Yesus kita kan luar biasa toh cek. Saya bilang, lah ya kemarin anakmu bilang sudah tidak bisa ditolong lah. Sekarang dia bilang, udah, Cece nggak usah datang. Ya sudah, ya jadi saudara yang kekasih. Tapi saya ini perut saya masih melilit. Masih sakit sekali, sudah pergi ke dokter sampai papi bawa saya ke dokter. Di dokter enggak ada ininya dikasih, tapi dokter Hong Kong itu kalau ngasih obat, waduh saudara sakit perut gitu aja 5 macam. Coba ya. Nah lalu kemudian ya udah saya minumin. Tapi saya dalam minum itu yang melilitnya enggak berhenti-berhenti. Saya mulai curiga ini pasti ada serangan. Nah lalu saya berdoa, Tuhan apa yang menyebabkan saya sakit. Jadi saudara kita perlu tanya Tuhan. Nah waktu saya tanya Tuhan gitu, malamnya saya dikasih mimpi. Tapi saudara enggak usah takut loh ya. Nanti tuh saudara takut semua datang ke sini. Ya, buktinya kan saya masih seger. Iya kan? Betapapun setan menyerang, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Yesus pasti bersama kita, amin. Buktinya saya masih berdiri di hadapan saudara. Bahkan ikut promosi Jesus for everyone, ya toh? Jadi saudara, saya saksi ini supaya saudara tahu. Walaupun kita sudah bersama Yesus, kesehatan tetap bisa terganggu. Tetapi semuanya itu kalau kita tidak menyerah, kita tidak akan sampai mati. Maksudnya begitu, ya. Nah, saudara yang kekasih, ini ada hubungannya dengan yang saya berkata, kita harus bersikap tak kenal menyerah. Nah, sikap tak kenal menyerah itu di dalamnya, dalam sikap kita ulet. Ya, bukan ulat, ulet. Lalu kita perlu ngotot dalam doa. Ya, kita pantang mundur. Tidak mau mengenal kompromi menyerah. Apalagi hari-hari ini Tuhan berjanji melalui gembala pembina kita yaitu Pentakosta ketiga. Nah Pentakosta ketiga ini dicurahkan Roh Kudus berlimpah-limpah. Ya, saudara yang kekasih jadi tidak perlu takut. Yang penting saudara sungguh-sungguh percaya kepada pencurahan Roh Kudus karena memang itu janji daripada Tuhan Yesus. Jadi kita percaya itu karena ada janji. Janjinya Tuhan Yesus, kalau kamu percaya kepadaku, aku sudah selesaikan semuanya itu. Tapi dalam hidup saudara dan saya masih ada di dalam dunia, Tuhan Yesus itu tahu persis, maka Dia berikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita semua ya supaya kita kuat dalam menghadapi proses apapun di dalam dunia ini. Ada kekuatan di dalam kita. Nah, yang kedua, supaya janji itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita, itu sebabnya kenapa Paulus berkata, kita semua ini lebih daripada pemenang. Amin. Makanya kita hari-hari ini Tuhan sedang memberi kita pesan bahwa kita harus menjadi saksi semuanya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah bukan gereja ini mempersiapkan semua peralatannya. Mungkin kita gimana ngomongnya. Nah makanya ditulis di punggung kita. Ya tuh ada banyak warna, ada banyak model. Tinggal kita tiap jalan orang kan melihat, membaca. Mungkin orang-orang itu tidak tahu bahasa Inggris misalkan. Tapi kan paling sedikit sudah membaca Yesus. Ya toh? Jadi itu penting saudara ya. Saya 26 tahun di Hong Kong. Tapi saya ini bahasa Kantonis itu aduh minta ampun dah. Ya sudahlah, ya saya tidak perlu menyesal. Nah tapi Tuhan itu luar biasa mempertemukan saya dengan dari gereja
lain yang sempat membawa saudara pergi penginjilan. Nah waktu mereka ngundang kita makan, saya ditanyain, kamu kerasan di Hong Kong? Saya bilang, saya kerasan sih tapi saya tuh enggak kerasan karena saya enggak bisa nginjilin orang Hong Kong, faktor bahasa. Terus dia bilang, sini. Enggak usah macem-macem. Ya, saya didudukin dan lalu saya dilatih saudara. Ayo kamu ngomong, ikuti ngomongan saya. Jadi saya di drill saudara, saya di drill gitu, Yesu oi lei. Pertama 2 kali meletot. Dia bilang nggak apa-apa, terus. Sampai akhirnya waktu sudah bisa mengucapkan, dia bilang oke, latihan terus ya. Jadi saya di rumah tuh latih, Yesu oile. Ya, tapi kan tidak ada yang benarin. Nah saya nekat ke toko, nah saya sampai di toko ke satu toko, kebetulan pegawainya cuma 1. Nah kesempatan, ya saya kan jiwa penginjil, jadi dengan cara pakai hikmat. Saya bilang sama dia, saya minta tolong kamu benahin saya punya intonasi karena saya bukan orang Hong Kong. Terus dia bilang, kamu kan Cina toh? Iya, tapi saya tidak bisa bahasa Kantonis. Nah lalu saya bilang begini, benar enggak ucapan saya? Yesu oi lei. Terus saya bilang, oh benar. Dan bisa juga begini, Yesu oi nei gitu. Oh, padahal saya ini lagi nginjilin dia. Ya toh kan pakai hikmat. Nah setelah itu dia ngomong, iya bagus. Saya terus beli sesuatu dengan dia. Setelah saya mau pulang, saya ngomong sama dia. Yesu oi le. Oh terima kasih Kak, toce gitu. Nah jadi ya udah saya pakai modal itu aja 3 kata itu. Saya ke bank ya. Di bank saya ngomong sama petugas banknya. Nah akhirnya saudara saya ngomong Yesu oi lei. Oh toce. Jadi sekarang kalau saya ke bank saudara, mereka tuh ribut gini. Yesu oi lei datang katanya pada ribut. Puji Tuhan. Ya membuat saya agak terhibur. Ya, karena dengan begitu mereka ucapkan Tuhan mengasihi mereka kan. Amin. Jadi kita itu Roh Kudus itu memberi kita dengan segala cara untuk memberitakan siapa Yesus kepada dia. Amin. Kan cuman itu. Yesus mengasihi kita kan. Memang pelajaran demi pelajaran itu untuk membangun iman kita. Tapi di dalamnya terletak satu pesan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita sampai dia di atas kayu salib. Nah, dengan saya memberi tema renungan saya ini yaitu bersikap tak kenal menyerah, ada 2 tokoh yang paling saya gandrungi ya. Yang pertama adalah Yesus sendiri. Coba saudara renungkan bagaimana Yesus di dalam kehidupannya pertama masuk ke dunia. Lahirnya aja di kandang domba. Tempat tidurnya di palungan. Adakah saudara semiskin-miskinnya saudara, ada saudara yang sampai dilahirkan di kandang domba? Kalau saya dulu hampir keberucut di becak katanya yang melahirkan saya. Iya, tapi kan enggak sampai di kandang domba. Cuma karena mami saya gagah perkasa, jadi dia itu enggak merasa mau melahirkan, tahu-tahu sudah dinaikkan di becak. Nah, becak jalan hampir merucut, tapi enggak sampai lahir di becak. Kalau enggak kan aku dinamain becak lah. Ya, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dari dia dilahirkan di kandang domba. Habis gitu dikejar-kejar mau dibunuh. Menyerahkah Yesus?
Kok lemes? Nah, lalu kemudian setelah dia dewasa, ya, setelah dia dewasa dalam pelayanannya, tidak semua orang menerima. Coba bayangin saudara, orang yang bungkuk 18 tahun disembuhkan, dipersalahkan malah mau dibunuh. Ya, tapi Yesus tidak pernah menyerah. Nah, lalu kemudian hal-hal yang lain lagi sampai pada akhirnya dia dicambuk, disiksa, tapi dia tidak menyerahkan. Halo? Tuhan Yesus menyerah? Kalau Tuhan Yesus menyerah, tunjukkan pada saya menyerahnya di mana? Nah, kenapa dia yang Tuhan tidak menyerah, kok saudara dan saya kok mau menyerah? Jadi saudara yang kekasih, mari kita dalam mengikut Tuhan Yesus, tidak ada kasmus menyerah dalam hidup kita. Amin. Ya, harus rawe-rawe rantas, malang-malang potong. Nah, ini menjadi prinsip saya. Saya berpikir begini, kalau untuk dunia, waktu saya bekerja dulu, saudara yang kekasih, saya bukan berlatar belakang farmasi, tapi saya bisa masuk ke pekerjaan farmasi. Nah, saya bisa menjalankan semua itu karena apa? Saya tidak menyerah, saya belajar sungguh-sungguh. Saya mulai, ya waktu itu saya belum mengandalkan Tuhan. Saya mulai bagaimana supaya apa yang saya kerjakan ini boleh berhasil dan bisa berdampak buat ekonomi saya. Saya lakukan apa saja ya untuk saya bisa memajukan tugas saya dalam perusahaan itu, dan sampai pada akhirnya ya memang berhasil. Saya tuh gini pada diri saya, yang tidak akan membawa kamu masuk ke surga, bahkan mungkin bawa kamu ke neraka. Kamu begitu sungguh-sungguh. Nah, ini untuk surga, untuk Tuhan kita dipermuliakan. Kenapa mau menyerah? Mami enggak tahu sih majikanku bagaimana. Ngomong mah gampang. Makanya amin. Halo. Mana tentara-tentara Kristusnya yang militan dan perkasa? Dengar ini saudara, waktu saudara mulai malas-malas cari jiwa, malas-malas ke gereja, malas-malas ke kul, saudara mulai ingat Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk menebus saya. Bangkit lagi. Saya berkata, saudara, bukan cuma saudara, saya pun kadang-kadang mulai turun, ya, turun semangatnya. Tapi begitu saya mengingat, mendengar dalam pikiran saya, Yesus tidak pernah menyerah. Waktu dia berkata, sudah selesai. Lah kenapa saya yang sudah ditebus dengan penderitaan dia, kok saya mau enak-enakan? Oh, saya bangkit saudara, saya tumpangin diri saya tangan. Dalam nama Yesus, rayo rewo rantas neli, malang-malang putung, ayo bangkit. Saya masuk ke kamar mana. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin, amin. Amin. Saya berharap yang mulai redup-redup bangkit kembali. Amin. Lah saudara, Tuhan Yesus kita tidak pernah menyerah. Kami juga berdua membimbing saudara tidak pernah menyerah. Lah kok saudara kok mau menyerah? Di sini tidak ada kan? Di sini tidak ada kan? Cuma berapa orang? Amin.
Nah, saudara yang kekasih, saudara dan saya sebagai utusan Allah, ya, saudara dan saya sebagai utusan Allah. Saudara itu diutus oleh Allah. Memang awalnya waktu saudara baru masuk ke tempat ini, ke gereja ini, saudara itu masuk ke majikan demi dolar. Tapi setelah masuk ke sini, dididik, dibimbing, dan dimentor mengetahui, oh ternyata aku ini bukan sekedar orang Kristen, tapi aku ini adalah utusan Allah masuk ke rumah majikan masing-masing untuk menjadi berkat, menginjil, memberitakan kabar baik kepada semua para majikanku. Aku harus on fire. Belum makan siang ya? Masih ada yang belum makan siang ya? Apa perlu makanan gratis? Itu mengenyek saudara kan? Ya, amin. Jadi saudara dan saya itu harus kuat, harus on fire. Makanya selalu saya kalau khotbah selalu berkata, Shalom tentara-tentara Kristus. Saudara ini adalah tentara Kristus yang militan dan perkasa. Orang yang militan itu tidak kenal menyerah. Langsung berdiri, yes gitu. Ya, orang yang menjadi tentara yang tak kenal menyerah itu pasti militan. Nah, gitu dong. Ya, amin. Yang tidak berdiri ya terserahlah. Nah, untuk kita menjadi pejuang, saudara dan saya yang menjadi pejuang itu perlu 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Saya akan baca pelan-pelan sambil menjelaskan. Ya, di dalam ayat 3 berkata begini. Memang kami, ayo baca sama-sama ini. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah ini alasannya. Kita tidak kenal menyerah karena kita tidak berjuang secara duniawi. Halo? Saya bangga menjadi orang percaya kepada Yesus. Sebab Yesus itu tahu persis kita ada dalam dunia yang fana ini penuh dengan perjuangan. Kan di situ berjuang. Tapi Tuhan Yesus itu berkata, tunggu. Nanti aku akan kirim kepadamu seorang penolong yang lain untuk menolong saudara dan saya. Nah ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sampai sini dulu. Di situ Paulus berkata, perjuangan saudara dan saya memang sekitar saudara masih ada di rumah majikan. Saudara masih ada di dunia, saudara dan saya masih berjuang di dunia. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan berjuang seperti duniawi. Iya toh? Contoh. Kepingin bangun rumah, tapi belum cukup. Nah, utang si kanan kiri, muka belakang. Nah, orang yang utang itu awal-awalnya manis sekali. Ya, dibawa yang hampir setiap jam telepon. Ya, lalu minggu kadang-kadang bawai buah. Bawa ini diapi-apiin. Nah, begitu sudah dapat, besoknya telepon yang Anda tuju tidak aktif. Bahkan kalau ketemu,
kita yang digalain. Kita yang punya uang, dia yang punya utang, lebih galak daripada kita yang punya uang. Halo? Ngerti ini tapi kenapa dilanggar? Jangan sungkan saudara-saudara yang punya duit kok. Itu kan hakmu. Mau ngasih atau tidak itu hak kita. Nah saudara, kita itu berarti kita memakai senjata duniawi. Yaitu sungkan. Iya kan? Kasihan wajahnya memelas. Nah saudara yang kekasih, itu orang yang berjuang secara duniawi. Tapi semua yang ada dalam ruangan ini, saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau belum waktunya untuk bangun rumah, kenapa tidak ditunda? Membangun rumah jangan susahkan orang lain. Nah, semangat. Tundalah sampai berapa bulan. Kan tidak lari. Makanya ada peribahasa tidak akan lari gunung dikejar. Sabar, latih diri kita sabar. Meskipun mungkin dari Indonesia, ini tetangga sudah begini-begini. Ya biarin aja. Ini sudah bangun ini dan itu. Biar aja Pak. Daripada aku dikejar-kejar debt kolektornya mami lagi repot. Iya kan? Nah saudara yang kekasih, ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita di dalam perjuangan ini, kita sadar kita ini diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah lalu kemudian untuk apa? Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Untuk diri kita sendiri bila ada benteng yang mau merusak hubungan kita dengan orang lain, saudara yang kekasih, itu kita runtuhkan dengan senjata Allah, yaitu apa? Paling tepat itu yang berbahasa roh. Kita sudah menggebu-gebu nih, mau cari mangsa ini. Lalu kita berdoa, saudara, waktu saudara terus berdoa, berbahasa roh, hilang itu nanti. Waktu ketemu di gereja, hilang sudah. Ya, enggak ada niat untuk mau utang misalkan. Iya toh? Iya, paling gampang Kak itu. Ya, sudah pisah, sudah pulang. Loh, tadi kok lupa ya? Roh Kudus yang menolong kita untuk melupakan utang piutang. Ya, tidak jadi utang maksudnya. Iya kan? Nah, lalu yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lalu selanjutnya ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, sekarang stop dulu. Kita saudara diberi kuasa untuk mematahkan setiap siasat kita. Tidak usah orang lain. Menyiasati orang bagaimana caranya bikin muka memeles. Lalu kemudian cari alasan untuk bisa ngutang. Nah saudara yang kekasih, kita perlu kembali ke firman Tuhan. Semua siasat yang ada dalam pikiran kita, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan, ini termasuk dalam keangkuhan manusia toh. Gengsi lalu merancangkan macam-macam. Nah saudara yang kekasih, Tuhan menyediakan cara bagaimana supaya itu tidak ada dalam hidup kita. Di situ dikatakan kita patahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita tawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi setiap hari begitu ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh muncul, saudara langsung aja tumpangin tangan dirimu sendiri. Dalam nama Yesus, segala pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, ini bukan tanaman daripada Tuhan, tercabut sampai pada
akar-akarnya dan aku taklukkan pikiranku kepada Kristus. Amin. Ya, jadi saudara ini setiap hari kita harus menaklukkan pikiran kita. Bangun tidur jam gini, bangun tidurku terus. Nah, saudara yang lanjutkan, ya. Nah, semua ini, saudara, kita tidak mengenal menyerah di dalam perjuangan dalam hidup kita. Untuk apa? Kita punya tugas untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya saya katakan tidak ada sebenarnya yang dikatakan yang menyerah. Karena semua sudah disediakan kok oleh Tuhan. Alat-alatnya. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Di situ dikatakan Yesus mendekati mereka. Saat ini di dalam ibadah, saudara jangan kaget, Yesus sedang mendekati saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Ya, Tuhan Yesus sedang mendekati saudara dan saya, dan Tuhan Yesus berkata kepada saudara, iya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, setelah dia beritahukan kepada kita, kita diberi tugas ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus, saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus untuk satu penugasan. Yaitu, saudara, Tuhan berkata begini, ngerti yo, aku tuh menyertai kamu. Nah, kalau kita mengerti, kita tidak akan mungkin melanggar perintahnya Tuhan dan kita tidak akan tega berbuat dosa. Iya kan? Kan Tuhan Yesus bilang menyertai aku bukan kadang-kadang, tapi senantiasa, setiap waktu. Jadi tidak ada alasan kita untuk membuat dosa, melakukan dosa. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dengan kata lain, setiap apa yang kamu lakukan, aku ada di situ. Baik tidak baik keadaanmu, aku ada, kata Tuhan Yesus. Nah, lalu saudara yang kekasih, dalam kehidupan kekristenan kita, ya puncak terakhir daripada saudara menjadi pengikut Yesus, itu Filipi pasal 3 ayat 14. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, puncak terakhir kita adalah kita berlari kepada tujuan Tuhan. Lalu kemudian Matius pasal 25 ayat 23. Ayo 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang Nah, saudara, ini yang kita rindukan. Ya, kita masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan Yesus. Kebahagiaan Tuhan Yesus inilah yang kita tuju. Kita akan duduk bersama-sama Tuhan Yesus. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarlah ini yang menjadi tujuan saudara, menjadi orang pengikut Yesus. Lalu saudara 2 Timotius 4.
ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah puncak akhir daripada saudara dan saya yang tak kenal menyerah di dalam unity untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Mari saudara yang kekasih, dari dalam hatimu ambil satu komitmen. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku supaya aku tidak akan menyerah Tuhan, sehingga aku tetap ada di dalam tangan-Mu dan masuk dalam menyelesaikan tugas daripadamu, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Masih saya kasihkan kesempatan 1 menit. Saudara jangan noleh ke kanan ke kiri, sendiri dengan Tuhan dari hatimu. Komitmen dengan Tuhan. Katakan kepada Roh Kudus tolong saya supaya saya dimampukan untuk masuk dalam tujuan Tuhan, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kurabatan.